Ya, kita lanjutkan pembahasan kita ya, mengenai knowledge in the head. Ya, jadi kita ketahui bahwa pada awal presentasi sebelumnya ya kita tahu bahwa ada dua jenis knowledge in the head ya, ada short term memory atau working memory dan juga ada satu lagi yang disebut sebagai long term memory. Ya, jadi kalau kita lihat di Human Information Processing Model, ya letak long term memory itu berada di sini. Dan kalau lihat ya, kita cek panahnya ya, dia memiliki peran penting dalam proses perception dan juga memiliki peran penting terkait kinerja dari short term memory atau working memory. Jika short term memory merupakan scratch pad ya, atau kertas coret-coret yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang masuk ya ke kepala manusia ya, menyimpan dalam arti untuk waktu yang temporary atau sementara, maka informasi atau knowledge atau pengetahuan itu tersimpan dalam waktu yang lama di long term memory ini. Ya, jadi boleh dikatakan long term memory itu bisa kita sebut sebagai repository for all our knowledge ya. Berbeda juga dengan short term memory yang memiliki kapasitas yang sangat-sangat terbatas ya. Jadi kita tahu bahwa kapasitas dari short term memory kita itu hanya 7 chunks of information. Kalau long term memory kita itu kapasitasnya sangat-sangat besar ya, bahkan kita bisa menyebutnya unlimited ya kalau kita bisa memanfaatkannya. Namun demikian, ketika kita mencoba mengambil informasi dari long term memory ya, berbeda dengan short term memory yang bisa diakses dengan cepat, informasi yang berada di long term memory itu relatively perlu waktu yang lebih lama ya, bahkan bisa sampai sekitar 10 detik ya. Lalu informasi yang telah tersimpan di long term memory boleh dikatakan dia itu relatively bisa bertahan dalam waktu yang lama ya. Jadi dia itu bisa mengekip informasi sehingga proses forgetting atau lupa itu berjalannya sangat-sangat lambat. Kalau kita bicara proses yang terjadi di long term memory manusia ya, secara garis besar ya, terdiri dari 3 aktivitas ya. Yang pertama disebut storage atau remembering atau proses penyimpanan atau mengingat informasi ya. Lalu yang kedua disebut proses retrieval atau proses mengambil informasi ya dari long term memory untuk digunakan di working atau short term memory. Lalu yang terakhir disebut proses forgotten ya, atau proses yang bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia itu proses melupakan ya. Terkait dengan proses pertama yaitu proses storage ya atau remembering ya, jadi memang sama seperti saya jelaskan pada pertemuan kedua ya terkait dengan information processing model, bahwa informasi itu bisa berpindah dari short term memory ke long term memory itu akibat adanya rehearsal atau proses repeated exposure ya, jadi proses mengulang-ulang ya, sehingga informasi yang dulunya itu hanya mampir di working atau short term memory, dia itu bisa disimpan secara permanen di long term memory manusia. Lalu bagaimana caranya kita mengimprove ya agar proses storage atau remembering atau proses mengingat tadi bisa optimal ya. Jadi terdapat 3 approach yang bisa kita tempuh ya. Jadi approach pertama itu dinamakan total time hypothesis ya. Lalu yang kedua disebut distribution of practice effect. Lalu yang ketiga ya secara umum kita sebut sebagai make the information easier to remember. Ya, cara mengoptimalkan long term memory kita salah satunya yaitu dengan mengaplikasikan apa yang disebut the total time
hypothesis ya. Jadi total time hypothesis ini mengacu pada eksperimen yang dilakukan oleh Hermann Ebbinghaus, ya seorang psikologis ya ternama beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Ebbinghaus itu melakukan eksperimen pada dirinya sendiri dan dia itu mencoba menghafalkan suku kata yang dia belum pernah pelajari, dan suku kata ini boleh dikatakan suku kata yang tidak lazim ya digunakan sehari-hari. Ya. Nah, setiap suku kata yang ada itu dia coba ulang-ulang dengan tingkat repetisi yang berbeda. Ya, tingkat repetisi yang berbeda. Nah, setelah dia menghafal suku kata tersebut, ya, dia mencoba merecall ya suku kata yang ada ya, maksud saya dengan jarak 24 jam ya dari dia menghafal dari repetisi terakhir, lalu ternyata dihasilkan bahwa waktu yang diperlukan untuk merecall suku kata yang dia pelajari tersebut ternyata berbanding lurus dengan jumlah repetisi yang dia lakukan. Jadi untuk suku kata yang repetisinya cukup tinggi, dia akan merecall suku kata tersebut secara lebih cepat. Ya, untuk yang repetisinya sangat rendah ya, maka dia perlu waktu yang lebih lama untuk merecall. Ya. Oleh karena itu dari eksperimen ini ya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa the amount learned was directly proportional to the amount of time spent learning. Jadi semakin lama durasi seseorang itu belajar, maka jumlah ilmu yang mampu dia pelajari itu juga akan meningkat ya, atau jumlah knowledge atau jumlah something yang bisa masuk ke kepalanya itu juga akan meningkat ya. Oleh karena itu maka kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, memang kalau kita ingin berhasil menguasai beberapa hal, memang ya jumlah belajar atau jumlah waktu belajar kita harus kita tingkatkan ya. Jadi kalau kita hanya belajar misalnya 2 jam ya sebelum ujian dibandingkan kita telah belajar selama misalnya 32 jam ya sebelum ujian ya, maka yang kemungkinan yang berhasil adalah yang belajar selama 32 jam. Ya. Teori kedua yang dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan long term memory yang ada ya disebut sebagai the distribution of practice effect ya. The distribution of practice effect ini berarti ya bahwa waktu belajar itu akan lebih efektif jika dia itu didistribusikan ya, tidak mengumpul pada satu waktu atau satu hari misalnya. Salah satu yang melandasi teori ini adalah sebuah eksperimen yang melibatkan beberapa tukang pos ya. Jadi beberapa tukang pos yang terlibat ini diajari mengetik ya dengan mesin ketik ya, tentunya pada zaman dulu. Nah, tukang pos ini dibagi menjadi 2 grup ya. Grup pertama merupakan tukang pos yang diajari mengetik ya, durasinya itu hanya 1 jam, tetapi ya dia diajari selama 2 pertemuan ya dalam minggu yang berbeda. Jadi minggu ini dia belajar mengetik 1 jam, minggu depan dia belajar mengetik selama 1 jam. Lalu ya kelompok kedua itu diminta untuk belajar mengetik ya, waktunya langsung 2 jam dalam 1 minggu. Ya, dan ternyata hasilnya apa? Tukang pos yang berada di grup pertama di mana waktu belajar mengetiknya itu terbagi di dalam 2 minggu, itu hasilnya lebih bagus ya. Dan saya kira teori ini sangat relate ya dengan kehidupan kita, khususnya kehidupan mahasiswa, di mana belajar yang ideal itu bukan belajar yang mengumpul di satu waktu, apalagi mau ujian ya. Akan lebih efektif kalau belajar itu dicicil ya, misalnya dalam 1 minggu kita belajar 1 mata kuliah itu kita lakukan selama 1 jam ya. Dan kalau kita misalnya mau UTS dan kita mau menyicil 1 jam, itu berarti setiap minggu kita belajar 1 jam, nantinya in total kita akan belajar
selama misalnya at least 7 jam ya. Dan hasil belajar itu jelas secara teoritis akan lebih baik dibandingkan kita misalnya belajar bisa jadi 7 jam, 8 jam, atau 10 jam, tetapi hanya mengumpul di satu hari. Ya, karena tadi, the distribution of practice effect. Lalu cara lain ya yang dapat kita gunakan untuk mengoptimalkan long term memory kita adalah dengan menggunakan mnemonic. Ya, mnemonic ini adalah salah satu cara untuk membuat informasi yang masuk ke kepala kita itu agar lebih mudah diingat. Ya, jadi kalau teman-teman pernah belajar planet ya, teman-teman pasti mengenal Mevebus, Mariusa, Uneblu ya. Dan saya yakin teman-teman walaupun belajarnya itu sudah sangat lama ya, mungkin SMP ya dulu, sampai sekarang teman-teman masih ingat. Ya, dan juga pelangi ya, kita tahu pelangi itu magiku hibiniu ya, merah jingga kuning hibiniu. Ya, jadi metode ini adalah salah satu cara yang bisa memang kita tempuh untuk mengoptimalkan long term memory yang ada. Kalau tadi kita belajar mengenai proses storage atau remembering atau proses mengingat atau proses menyimpan informasi dari short term memory ke long term memory agar dia bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama, ya pada slide ini saya akan coba membahas mengenai bagaimana informasi dari long term memory itu diambil untuk digunakan di working memory. Ya, jadi proses ini disebut sebagai information retrieval, ya, atau proses pengambilan informasi. Dan ada dua jenis information retrieval, ya. Yang pertama disebut recall, ya, lalu yang kedua disebut sebagai recognition. Untuk proses information retrieval yang pertama, yaitu recall, merupakan proses di mana ya informasi diambil dari long term memory untuk dibawa ke working memory tanpa adanya cues ya, atau tanpa adanya clue tertentu yang membantu seseorang untuk mengambil informasi tadi. Ya, jadi salah satu contohnya, jadi ketika kita ditanya ya, misalnya siapakah penulis buku A, ya, tetapi kita tidak tahu ada pilihan A, B, C, D, ya, kita pure ada hanya pertanyaan terbuka, maka kita mencoba mengambil salah satu informasi yang tersimpan, dan proses itulah yang disebut recalling. Ya, jadi ya secara contoh ya, secara mudahnya ya, jadi salah satu contoh dari proses recall ini adalah ketika kita menjawab terhadap open questions ya, atau essay questions. Lalu jenis information retrieval yang kedua disebut sebagai recognitions ya. Jadi kalau recognition ini kecenderungannya apa? Ada suatu cues ya, sehingga kita itu kecenderungannya hanya mengematchkan apa yang kita lihat dengan apa yang tersimpan di long term memory kita. Ya, jadi misalnya ya, pertanyaannya seperti ini ya. Apakah yang menulis buku Laskar Pelangi adalah Andrea Hirata gitu. Lalu kita mencoba mengingat Andrea Hirata bukan ya. Oh, ternyata di kepala kita sudah tersimpan bahwa penulis Laskar Pelangi adalah Andrea Hirata. Sehingga apa yang ditanyakan tadi match dengan apa yang ada di kepala kita, sehingga proses tadi rekognisi ini terjadi. Sehingga secara sederhana salah satu contoh rekognisi adalah ketika kita mengerjakan multiple choice questions. Lalu kalau kita tahu bahwa proses yang terjadi di long term memory itu ada storage, information retrieval, lalu yang terakhir ada forgotten, maka pada pembahasan terakhir ini kita akan mencoba membahas proses forgetting ya, atau proses lupa ya, atau hilangnya informasi dari long term memory manusia. Ada dua jenis forgetting ya. Yang pertama disebut decay ya, lalu yang selanjutnya disebut interference. Ya. Untuk yang pertama yaitu decay, itu artinya apa? Informasi yang tersimpan di long term memory itu karena tidak pernah diretrieve
ya, pernah coba digunakan atau diambil untuk dipakai working memory, maka informasi yang tersimpan tersebut akan hilang. Ya, jadi misalnya kita pernah belajar suatu skills ya di masa lalu dan selama 5 atau 10 tahun ke depannya itu kita tidak pernah menggunakan skill tersebut. Ya, karena kita tidak pernah menggunakannya, ya maka informasi yang ada di long term memory tersebut ya akan hilang ya, atau decaying atau punah ya. Lalu teori yang kedua yaitu interferencing ya. Jadi interferencing di sini terjadi karena Jadi informasi yang tersimpan di kepala kita itu kita timpa dengan informasi baru yang sejenis. Ya, salah satu contohnya ketika kita ganti nomor telepon ya. Jadi kita akan mencoba menyimpan nomor telepon kita yang baru di kepala kita ya dengan proses rehearsal tadi ya. Namun demikian karena tadi ada nomor handphone yang baru, lama-kelamaan nomor handphone yang lama kita itu akan terhapus ya. Kalau dalam istilah komputer itu akan ter-overwrite ya. Nah, disinilah interferencing itu terjadi. Namun demikian ada kalanya ketika kita merecall informasi baru yang sejenis tadi, yang terambil itu malah informasi yang lama ya, dan aktivitas atau proses ini disebut sebagai proactive inhibition ya. Salah satu contohnya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya teman-teman sekarang ya baru saja masuk ke perguruan tinggi di kota yang sama dengan tempat teman-teman menjalani masa SMA-nya. Ya, namun demikian jalur dari rumah ke perguruan tinggi itu berbeda dengan jalur ke SMA. Ya, jadi ketika teman-teman bermaksud berangkat ke perguruan tinggi atau ke kampus teman-teman, kok secara tidak sadar teman-teman itu malah melangkah ke jalur ke SMA. Ya, nah disinilah proactive inhibition itu terjadi. Jadi teman-teman mencoba merecall jalur ke kampus, tapi yang terambil malah yang informasi yang lama. Dan ini secara alamiah memang dapat terjadi di dalam long term memory manusia. Lalu jadi kurang lebih materi kita tentang long term memory itu sampai di forgetting tadi. Lalu bagaimana dengan knowledge in the word? Jadi kita tahu tadi kita telah belajar banyak tentang knowledge in the head, yaitu kita belajar short term memory dan juga long term memory. Lalu bagaimana dengan knowledge in the word? Jadi knowledge in the word nanti akan teman-teman pelajari khususnya minggu depan ya, ketika kita belajar mengenai komputer. Mungkin sekian ya kuliah kita tentang manusia di dalam interaksi manusia dan sistem, khususnya aspek memori ya atau knowledge in the head. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email atau bisa ditanyakan saat sesi sinkron di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.